Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi amal kebaikan panjenengan semua yang sudah mendukung channel ini bisa tersalurkan. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis saya di Pantai Selatan. Menceritakan pengalaman mistis saya waktu saya ke daerah Malang, tepatnya di Watu Peninggilan. Jadi ini sebuah situs yang berada di daerah Malang. Jadi ini ceritanya adalah dulu waktu itu Hanoman disuruh mencari buah bunga Joyokusumo di daerah Gunung di Batur, daerah Bali. Nah, Hanoman ini dia merasa bosen, sudah mencari kesana kesini nggak ketemu. Akhirnya dia jengkel lalu dipotonglah puncak gunung itu, dipotong oleh Hanoman, dibawa terus diserahkan kepada seseorang yang suruh mencari ini tadi. Nah, kenapa disebut Watu Paninggilan itu karena ada dua batu karang itu saling berhadapan begini. Jadi ini tengah-tengahnya ini aliran laut. Menurut warga sekitar itu di tengah yang aliran ini tadi tidak akan ada berani kapal yang lewat tengah itu, tidak akan berani karena pasti hilang. Entah itu hilang karena secara nyata itu karena mungkin arusnya terlalu deras, atau kalau mereka percaya bahwasanya mereka menghilang itu akan ke Pantai Selatan, karena di situ dipercayai bahwa itu adalah sebuah gerbang menuju Pantai Selatan. Maka dari itu saya nih penasaran apakah iya. Akhirnya saya datang. Jadi ini situsnya ini ada di tengah laut, kita jadi harus melewati jembatan. Nah, jembatan ini kalau airnya pasang kita tidak akan bisa nyebrang, jadi nunggu air surut kita baru bisa berjalan di jembatan itu. Terus kita akan menaikin anak tangga itu banyaklah, sekitar ada ratusan anak tangga itu. Kita naik terus sampai di atas itu kita akan melihat laut lepas. Jadi sebelah, kalau ujungnya itu Samudra Pasifik ya, Pasifik kayaknya itu. Jadi seberang laut sono itu udah Australia. Nah, di situ itu kita kalau bisa mengheningkan cipta di situ, bermunajat sama Allah, kita akan menemukan sesuatu subhanallah yang sangat indah. Jadi di situ itu orang akan susah untuk berkonsentrasi karena pertama itu deburan ombaknya yang sangat besar, yang kedua anginnya ini terlalu kencang. Orang itu tidak akan tahan dengan suara ombak ataupun suara angin yang kencang, sangat kencang sekali. Nah, di situ saya sudah bersama teman saya ke situ bertiga. Jadi di situ dua orang teman saya ini udah Mbak, saya udah nggak mau lah Mbak, di sini takut kena ombak gitu. Terus saya bilang ya sudah, sampean tunggu aja yang di sebelah atas sana, kan memang bukitnya itu agak ke atas gitu. Akhirnya setelah mereka berdua di situ, akhirnya saya bermeditasi, bermunajat kepada Allah, mohon diberikan petunjuk, dibukakan sedikit pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Jadi saya
Saya di sana itu alhamdulillahnya bisa mengheningkan cipta, menghadap ke barat. Saya bermeditasi di situ. Lalu saya didatangi oleh perempuan. Nah, perempuan ini orangnya tidak cantik, tidak. Jadi seperti ibu-ibu, dia itu membawa bakul. Kalau orang Jawa bilang itu senik, bahwa senik itu isinya padi dan jagung segala macam. Dia berkata pada saya, "Kowe arep ngopo? Kamu mau ngapain?" gitu. Saya bilang, "Tidak, saya tidak. Saya hanya ingin bersilaturahmi, dan yang kedua saya hanya ingin tahu sebenarnya tempat apa ini." Lalu wanita ini berkata, di sini tempat gerbangnya menuju pantai selatan untuk bertemu Nyai Roro Kidul. Di sini biasanya pada saat malam Jumat Legi itu gerbang itu akan terbuka, katanya gitu. Terus saya bilang, apakah ini benar-benar menuju ke Istana Ratu Kidul? Iya. Jadi Istana Ratu Kidul itu gerbangnya ada 7, salah satunya dari sini kan gitu. Gerbang utamanya di Parangkusumo. Nah, setelah itu perempuan ini berkata, "Apa yang kamu cari? Apakah kamu mencari kekayaan? Kalau mencari kekayaan, ayo saya antarkan." Saya bilang, saya di sini tidak mencari kekayaan. Saya ingin menjadi seseorang yang selalu bisa menolong orang lain. Lalu perempuan itu berkata bahwasanya kamu sudah didampingin sama leluhurmu, silahkan apa yang kamu inginkan tinggal berkata pada leluhurmu, kan gitu. Nah, tapi dia terus memaksa, perempuan itu memaksa. Dia bilang, "Ayo ikut saya akan berikan kamu ini isi dari seni ini," kan bakul yang saya bilang bakul tadi. "Saya berikan, itu akan menjadikan kamu kaya dan kamu akan dihormati oleh siapapun," kan gitu. Nah, setelah itu namanya manusia kita pasti tergoda ya. Terus saya maju untuk mengambil senik yang digendong ini, kan dia mengulurkan tangannya begini. Jadi saya berusaha untuk menerima senik ini. Tanpa saya sadari ini ya, Sambernyo ini langsung menarik tangan saya, dan dia yang Sambernyo ini langsung joroknya gitu loh. Apa sih joroknya itu? Mendorong perempuan ini sambil berkata, "Jangan pernah mengganggu bocah sing tak momong gitu. Jangan pernah mengganggu anak yang saya momong," kan gitu. Ternyata saya itu sudah, begitu saya sadar, ternyata saya itu sudah berada di pinggir tebing ini. Akhirnya saya hanya bisa berkata, berucap syukur alhamdulillah, katanya Sambernyo, "Kamu segera pulang dari sini dan pergi, karena ini tidak baik untuk kamu." Akhirnya saya pergi dari situ, dan setelah itu saya berjalan menjauhi tempat itu menuju kedua teman saya. Jadi intinya di sini, jangan pernah tergiur dengan kekayaan semata, tetapi pikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.